Oke, yang kita bahas pertama dari 4 strategi itu yaitu strategi internasional. Jadi strategi internasional ini adalah strategi awal. Boleh dikatakan ketika perusahaan itu memutuskan untuk berekspansi ya ke pasar sekunder, maka ini paling mudah diakses. Jadi strategi ini paling gampang untuk dijalankan. Karena di sini strategi ini pada dasarnya itu adalah perpanjangan dari strategi domestik perusahaan. Jadi strategi ini sebenarnya sudah dijalankan di dalam negerinya perusahaan. Jadi dia hanya meneruskan saja gitu, tapi perbedaannya bukan bermainnya bukan apa strateginya itu bukan cuma dipakai di domestik, tapi juga dipakai di luar negeri gitu, ya. Nah, artinya di sini strategi ini bisa ketika perusahaan itu dia sudah punya mulai beroperasi dengan kantor yang ada kantor-kantor cabangnya atau dengan antara kantor cabang dengan kantor pusatnya yang ada di luar negeri gitu ya, dan juga bisa mengekspor produk ke pasar sasaran. Keberhasilan strategi internasional ini fokusnya adalah di satu titik operasi ya, sambil mereka mengekspor produk dan layanannya ke seluruh dunia ya. Pendekatan dengan strategi ini juga menjadi cara yang cepat untuk bisa tahu bagaimana daya tarik global produk perusahaan tanpa melakukan investasi besar. Jadi bisa juga dijadikan sebagai alat untuk uji coba ya, sebagai media untuk uji coba apakah produk itu punya daya tarik secara global gitu. Jadi dia punya produk itu dunia itu tertarik nggak, atau jangan-jangan cuma satu negara aja atau cuma di dalam negerinya aja gitu loh ya, seperti itu gitu. Nah, untuk keputusan memilih strategi ini juga memungkinkan perusahaan itu untuk mereka bisa membangun merek yang terstandarisasi dan bisa langsung dikenali, ya. Lalu juga bisa melakukan konsolidasi terhadap proses manajemen dan bisa juga menurunkan biaya dan juga bisa menyederhanakan performance atau kinerja dari produk perusahaan itu berdasarkan produk yang berkinerja sangat baik secara global ya. Jadi dia bisa memunculkan produk mana gitu ya yang bisa berhasil secara global. Ya, bahasa awamnya seperti itu. Oke. Strategi internasional ini juga dikatakan satu rencana yang dibentuk oleh perusahaan multinasional ketika memutuskan untuk mengembangkan bisnisnya di pasar global. Nah, artinya bisnis yang melakukan ekspansi global itu biasanya kan kita udah bahas ya di minggu sebelumnya itu dilakukan awalnya dengan mengekspor atau mengimpor barang ya, tapi juga tetap mempertahankan kantor pusat yang ada di negara asalnya gitu. Nah, ini juga menjadi awalan untuk melakukan strategi internasional gitu ya. Jadi di sini strategi ini bisa mencakup dan juga tidak terbatas kepada langkah-langkah seperti mengidentifikasi target pasar. Jadi ya dilakukan dulu identifikasi target pasarnya, lalu bisa membuat atau memodifikasi produk untuk dijual ya. Bisa menentukan bagaimana cara produksinya, lalu distribusinya bagaimana, dan juga bagaimana mempekerjakan staf internasional atau karyawan yang dari negara lain gitu ya. Lalu outsourcing yang bisa dikerjasamakan gitu untuk membantu memfasilitasi pekerjaan. Seperti itu. Nah, kalau perusahaan itu ini masih bicara strategi internasional, jika perusahaan itu tidak yakin bagaimana produknya itu bisa merespon pasar ya dan atau menguji pasar, maka model ekspor menggunakan cara ekspor itu udah pilihan yang paling aman gitu ya. Nah, jadi strategi internasional ini ya tetap punya kekurangan lah. Itu sebabnya banyak perusahaan itu hanya menggunakan strategi internasional itu sebagai awalan saja. Jadi sebagai permulaan sebelum beralih ke strategi yang lainnya. Nah, gitu ya, yang tiga lainnya. Oke, intinya di sini ketika perusahaan itu dia terjun ke pasar global gitu ya, maka perusahaan juga akan tadi ya berhadapan bagaimana memahami pelanggannya gitu ya, dan juga bisa
bagaimana proses pembayarannya. Nah, itu juga bisa harus diperhatikan juga ya, ketika misalkan dia masih berbasis ekspor, berarti bagaimana pembayaran pajak dan tarifnya gitu ya. Nah, itu juga perlu menjadi tantangannya gitu untuk melakukan strategi ini gitu ya. Tapi sejauh ini strategi internasional ini menjadi populer juga ya, strategi yang karena tadi paling dasar dan paling mudah untuk dilakukan untuk memulai perusahaan itu menuju globalisasi ya ke berbagai negara. Perusahaan-perusahaan apa yang sudah menggunakan strategi internasional? Di situ ada beberapa ya. Mungkin yang paling bawah yang tahu ya, biasanya yang cewek-cewek nih, Victoria's Secret ya, pasti tahu lah brand ini ya. Itu di situ ada Mood and Chandon. Jadi di sini dia perusahaan Mood and Chandon itu perusahaan produknya adalah champagne ya, gitu. Jadi punya setiap botol itu dikirim dari 2000 hektar kebun anggur di 200 negara di Prancis gitu. Itu Mood and Chandon. Jadi di perusahaan champagne itu ya wine ya gitu, minuman beralkohol. Ada Red Bull itu perusahaan Austria. Itu dia mulainya sebagai produsen ekspor yang kecil ya tahun 87. Lalu kemudian bisa melakukan strategi pemasaran global yang sangat cemerlang katanya ya, dengan sampel gratis ke adrenalin di Amerika Serikat ya, pada saat pameran skateboard dan bersepeda. Nah, di situ dia punya produk yang bisa memacu adrenalinnya orang gitu, yang suka fitness, suka apa gitu ya, suka olahraga lah gitu. Sekarang ini sudah lebih sifatnya bukan ke strategi internasional lagi, tetapi sudah beralih ke transnasional gitu ya, karena sudah menjadi minuman energi terkemuka di dunia ya. Itu Red Bull. Victoria's Secret ya, mungkin ada yang pernah dengar ya, meskipun di sini merek global ya, tapi dalam hal ini Victoria's Secret ini lebih ke arah, pada saat awalnya itu lebih ke fashion ya, di tahun 2000-an ya, dan mereka punya perusahaan ini, dia sangat mengandalkan model ekspor dan buka toko ya, buka outlet gitu ya di lokasi yang lebih kecil gitu. Jadi biasanya suka ada di mall atau di airport gitu ya, sebagai titik masuknya mereka gitu ya. Dan dikhususkan untuk wanita dimanapun di dunia yang ingin tahu secretnya, rahasianya seperti itu gitu ya. Ini contoh perusahaan dengan strategi internasional. Oke, yang kedua tadi dikatakan responsifnya paling lokal, itu adalah strategi multi domestik ya, karena paling tinggi tadi responsif responsifnya paling lokal ya, strategi multi domestik. Jadi strategi multi domestik ini dia punya peringkat tinggi dalam hal daya tanggap lokalnya dan rendah dalam integrasi globalnya. Jadi menjadikannya pendekatan yang mengutamakan lokal ya, sangat mengutamakan lokal. Jadi perusahaan ini bisa mengubah produknya, mengubah pesan dari produknya, lalu masuk ke pasar dan juga mendapatkan dukungan pelanggan itu berdasarkan pasar yang mereka masuki. Jadi kalau pasar yang dimasukin itu ke Jepang, ya dia akan mengubah produknya sesuai dengan karakteristiknya orang Jepang. Jadi pesan-pesan yang disampaikan itu juga pesan-pesan yang bisa diterima oleh orang Jepang, misalkan gitu. Kalau dia masuk ke pasarnya Belanda, misalkan, ya dia akan mengubah produknya, pesannya gitu ya, ke bahasanya Belanda gitu ya. Jadi dia bisa mendapatkan dukungan pelanggan yang ada di pasar lokalnya itu. Nah, keuntungannya dari strategi ini, produknya berarti sangat terspesialisasi dan terlokalisasi. Jadi spesial banget gitu produknya dan sangat lokal banget gitu, karena dia secara langsung bisa menyesuaikan dengan preferensi atau seleranya atau kesukaannya pelanggan gitu ya.
dan karyawan-karyawan yang berada di pasar tersebut, ya artinya perusahaan yang ada di negara tersebut ya sangat-sangat memahami budaya negaranya itu, ya budaya di negara tersebut.